ibu-ibu semua supaya senantiasa berada di jalan keselamatan, ya, senantiasa dalam lindungan dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ibu-ibu sekalian menjawab salam, ya, menjawab salam juga artinya ibu juga mendoakan kembali saya yang mengucapkan salam. Insya Allah kita semua saling mendoakan. Nah, tema kita hari ini adalah tema yang sangat relate di kehidupan kita sehari-hari. Maka materinya tidak terlalu banyak, tidak perlu terlalu panjang, karena kita akan lebih banyak diskusi kasus-kasus yang mungkin sedang dialami oleh ibu-ibu di rumah masing-masing. Jadi jangan khawatir untuk sharing dan jangan malu untuk mengungkapkan permasalahan, karena memang ini tempatnya, Bu. Majelis Thalabul Ilmu ini adalah tempatnya kita saling sharing, berbagi, ya. Bukan hanya ibu-ibu yang mengambil ilmu hari ini, saya pun mau mengambil pelajaran, mengambil ilmu dan hikmah dari pengalaman ibu-ibu di rumah yang barangkali usia pernikahannya lebih dari usia pernikahan saya, gitu kan. Tentunya pengalaman itu kita bisa saling belajar, dan antara ibu satu dengan yang lainnya ujian ketahanan juga akan berbeda, dan kita juga bisa saling belajar antara masalah ibu dengan ibu yang lainnya. Kita bisa saling belajar, mengambil hikmahnya di kehidupan kita masing-masing. Baik, mendidik anak zaman now atau di zaman now. Next, ya. Anak zaman now, ini kita harus paham dulu. Anak zaman now itu apa sih, ya? Siapa sih karakternya? Anak zaman now ini adalah anak yang hidup pada akhir zaman. Pertama, kita ini sudah berada di akhir zaman, bukan lagi mendekati akhir zaman, tapi sudah berada di akhir zaman. Ciri-cirinya sudah sangat banyak terpampang di kehidupan kita, bahwa tanda-tanda akhir zaman itu sudah banyak, ya. Misalnya apa? Menjadi Islam itu sebagai agama yang asing di antara umat muslim sendiri. Kemudian apalagi ciri-ciri akhir zaman, ya, banyak merebaknya perjudian, minuman khamr, perzinahan, itu juga tanda-tanda akhir zaman. Banyak terjadi bencana-bencana alam. Di Indonesia sudah lengkap, Bu. Ada dari langit, hujan, membuat banjir, kemudian banjir ya. Kemudian apalagi? Laut, tsunami, pernah, gunung atau tanah longsor, ya. Jadi banyak terjadi bencana, itu adalah tanda-tanda akhir zaman. Ini kita harus sadar nih, kita berada di akhir zaman. Berarti perlu ilmu yang lebih daripada ujian di akhir zaman. Jadi ilmu kita harus lebih daripada ujian-ujian yang ada di akhir zaman. Kemudian mereka lahir dan besar di masa-masa penuh fitnah. Nah, masa-masa penuh fitnah salah satunya adalah ketika seorang muslimah tidak bangga menjadi seorang muslim dan muslimah. Wanita Islam tidak bangga dengan pakaian muslimahnya yang menutup aurat. Fitnah, dia menganggap pakaian muslimah adalah tradisi Arab, sehingga lebih memilih pakaian yang biasa aja, gitu ya. Iya sih, banyak yang menutup aurat, tapi tidak atau belum sesuai dengan syariat Islam, apa yang Allah perintahkan, ya. Nah, fitnah. Kemudian mereka merupakan amanah orang tua dan masyarakat. Anak-anak zaman now bukan hanya anak-anak yang diamanahkan oleh orang tuanya saja, tetapi kita masyarakat punya andil untuk menumbuh kembangkan keimanan anak-anak kita di lingkungan. Ya, perlu diapresiasi anak-anak yang tampil hari ini adalah buah karya, ya, dari masyarakat yang peduli terhadap pendidikan
Nah ini amanah bukan hanya orang tua ya, tapi juga masyarakat. Mudah-mudahan lingkungan ibu-ibu semua juga termasuk yang menjadikan anak-anak itu amanah bagi kita, sehingga anak-anak itu bukan hanya anak kita yang soleh, tetapi anak-anak di lingkungan kita juga soleh dan soleha, karena teman mainnya adalah teman di lingkungannya. Jadi kita juga berupaya menjadikan lingkungan kita juga lingkungannya soleh, soleha. Mereka memiliki karakter yang lemah karena teknologi memudahkan mereka dalam segala hal. Ini perlu kita rasakan itu ya, bahwa teknologi yang memudahkan itu justru menjadikan lemah. Ya, kemana-mana ke warung pakai motor. Kita dulu ke sekolahan bisa 1 jam jalan kaki, gitu kan? Itu kuat, ya. Karena teknologi memudahkan, anak-anak jadi berkarakter lemah. Tetapi teknologi itu memiliki 2 sisi mata pisau. Kalau kita bisa menggunakannya, dia bisa memudahkan kita untuk semakin taat kepada Allah. Tapi kalau kita tidak bisa menggunakannya dengan bijak, justru sebaliknya, itu akan menjadi fitnah yang akhirnya justru menjadikan turun murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya, next. Oke. Jadi setelah kita memahami karakter anak zaman now, kita punya 3 garis besar yang akan dibahas hari ini. Yang pertama adalah fondasi peradaban. Ya Bu. Kita hidup di akhir zaman, di mana pada masa ini penuh dengan ujian iman, dan fondasi peradaban setiap zaman dimulai dari membangun keimanan pada setiap jiwa. Jadi konsen kita dalam mendidik anak adalah membangun keimanan pada jiwa mereka, bukan hanya mencukupi sandang, pangan, papan mereka, bukan hanya sekedar memberikan makanan sehat, 4 sehat 5 sempurna, tetapi yang lebih penting kita bangun adalah membangun fondasinya. Fondasi peradaban diawali dengan keimanan, ya, pada setiap jiwa anak-anak kita. Nah, ini ada 4 lagi dalam fondasi peradaban yang jadi grand design, misi besar kita dalam mendidik anak. Jadi arahkan anak untuk menjadi, ya, 4 poin ini. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poinnya harus jelaskan. Ya, dalil surat 221 tadi, wahai manusia, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Beriman kepada Allah ini adalah termasuk rukun iman yang pertama. Jadi didik anak-anak kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ya. Arahkan anak-anak kita kepada cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga jiwanya penuh dengan keimanan, penuh dengan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ini baru misinya, nanti ada tahapannya lagi. Jadi pahami bahwa kita setiap hari bangun tidur, yang kita pikirkan bukan hanya bagaimana masakin anak kita, ya, supaya anak kita nggak kelaparan, bukan hanya itu, ya, tetapi membangun keimanan anak setiap hari. Karena menjadikan anak soleh dan soleha itu bukan simsalabim, ya. Ada berat. Jadi namanya enggak, itu butuh proses, Bu. Butuh proses setiap waktu, setiap hari. Dan yang dia lihat adalah nasihat terbaik yang ada pada teladan kedua orang tuanya. Jadi beriman kepada Allah ini kita tanamkan setiap hari, sedikit demi sedikit, ya, mulai dari anak sebelum lahir. Nanti tahapannya kita lanjut. Ini visinya dulu, kita harus pahamin, ya. Jadi ketika
ketika kita bangun tidur, bukan hanya mempersiapkan menu apa yang akan kita kasih ke anak, tapi bagaimana kita menanamkan akidah tauhid, menanamkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam jiwa-jiwa anak kita. Dan itu semuanya kita pikirkan, anak satu, anak dua, anak tiga, bagaimana caranya supaya keimanan mereka bertambah setiap harinya. Ini jadi pola pikir dulu. Yang kedua, berilmu sesuai Al-Quran dan Sunnah. Ya, surat Al-Mujadilah ayat 11. Ini udah sering kita dengarkan ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila khudhu fa'khudhu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya, artinya bisa dibaca, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Nah, ini ayat tentang keutamaan bermajelis ilmu. Di dalam tafsir, kelapangan itu memiliki 3 makna, Bu. Ya, pertama, betul kelapangan tempat. Kalau tempatnya terbatas, orangnya banyak, maka kita harus berlapang-lapang di dalam majelis supaya yang di luar bisa mendapatkan tempat duduk sehingga bisa menyimak ilmu dari kajian yang sedang berlangsung. Yang kedua, makna lapang adalah lapangkanlah hati kita, dada kita, jiwa kita ketika menerima pesan, ya, kalam Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat-ayat Allah yang kita dengar setiap kajian adalah cara Allah berkomunikasi dengan kita. Jadi pahami setiap ayat-ayat yang kita dengar dari pengajian, dari kajian, maka itu bentuk komunikasi Allah ke kita. Jadi sadari bahwa Allah sedang berkomunikasi dengan kita terkait tadi nih, melapangkan hati, melapangkan dada ketika bermajelis ilmu. Ya, jadi lapangkan tempat, kemudian lapangkan dada ketika menerima ayat-ayat Allah yang boleh jadi bertentangan dengan keinginan kita. Sementara ayat-ayat Allah berisi tentang kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, makna yang ketiga, berlapang di majelis ini adalah melapangkan hati, melapangkan dada ketika ada perbedaan pendapat di antara penyampai ilmu atau yang kita mendengarkannya, atau melapangkan dada, melapangkan hati antara ibu satu dengan ibu yang lainnya dalam majelis ilmu. Karena ada beberapa kejadian permasalahan internal majelis taklim itu bisa berujung jadi nggak lanjut ngajinya hanya karena konflik dengan sesama anggota gitu. Maka ayat ini harus terus diingatkan supaya bermajelis ilmunya kita itu karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga masalah pribadi tidak dibawa ke dalam majelis taklim. Jangan sampai ada masalah internal antara sesama anggota menjadikan kita urung niat berangkat, nggak jadi berangkat, malas ketemu dia ya. Akhirnya kita nggak jadi menerima kebaikan dari ilmu yang hendak disampaikan. Ya. Kemudian tadi berdirilah, maka insya Allah Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Maka penting dalam pola dalam peradaban tadi, membangun fondasi peradaban, kita harus punya ilmu, karena itu yang akan menjadi tujuan kita setiap harinya dalam mendidik anak-anak kita, yaitu menanamkan ilmu kepada anak-anak kita sesuai Al-Quran dan Sunnah. Nah, makan pakai tangan kanan itu Sunnah, ya. Mau ke kamar mandi berdoa Sunnah, itu ilmu. Jadi ajarkan setelah ini, ajarkan kemudian ilmu yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, ini masih visi dan misi ya Bu.
Yang ketiga adalah beribadah mencontoh ibadahnya Rasulullah. Jadi yang akan kita ajarkan kepada anak-anak kita setiap harinya dalam mendidik. Jadi kalau misalnya kita pikir mendidik anak itu bagaimana sih gitu. Jadi bangun keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian jadikan dia memiliki ilmu berilmu sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Yang ketiga adalah ibadahnya mencontoh ibadahnya Rasulullah. Beribadah mencontoh ibadahnya Rasulullah. Ajarkan anak-anak kita untuk beribadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ibadahnya Rasulullah. Surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Ya, jadi ibadah-ibadah yang kita ajarkan kepada anak-anak kita adalah ibadah-ibadah yang telah jelas dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, bagaimana Rasulullah sholat, bagaimana Rasulullah berpuasa, bersedekah, ya, berzikir, itu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Jadi jadi nggak bingung lagi nih, apa sih yang mau diajarkan ke anak-anak kita di rumah? Ya, keimanan kepada Allah, kemudian ilmu, ya, sesuai dengan Quran dan Sunnah, kemudian ibadahnya sesuai dengan ibadah Rasulullah. Yang keempat berakhlak dengan 4 akhlak pokok. Ya, jadi 4 akhlak pokok ini nanti akan menurunkan akhlak-akhlak yang lainnya. Jadi awalnya kita bangun fondasinya dulu. Fondasinya itu adalah 4 akhlak pokok ini. Yang pertama adalah siddiq, ya, dari Quran surat Maryam ayat 41. Wastur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Dan ceritakan Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran, sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan, seorang nabi. Didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang siddiq, bukan hanya jujur. Jadi siddiq itu dia jujur, tapi orang lain juga menilai memang dia jujur, benar, ya. Siddiq lebih daripada jujur, ya. Apa yang kita ajarkan ya lewat teladan kita. Kita juga harus mencontohkan perilaku siddiq, perilaku jujur. Nyuruh anak sholat, kitanya masih main HP misalnya, itu nggak siddiq, Bu. Jadi siddiq itu benar. Jadi nyuruh anak sholat, kita sudah sudah berwudu, sudah pakai mukena, ya. Jadi benar apa yang kita ajarkan, kita didik adalah apa yang kita lakukan, itu siddiq. Yang kedua, fatonah, cerdas, ya. Surah 2 ayat 269, ya. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Fatona itu cerdas. Cerdasnya digunakan untuk semakin taat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Cerdasnya mengantarkan dia yang bisa mengambil hikmah dari setiap peristiwa yang anak-anak kita alami. Nah, ini sebenarnya pembelajaran ini sebelum ke anak-anak kita dulu, ya, Bu, ya. Jadi apa yang kita lakukan itu pasti ada hikmahnya. Jadi termasuk mendidik anak-anak kita mencintai takdirnya, supaya dia bisa mengambil, memetik hikmah yang dia alami di setiap peristiwa di kehidupannya. Nah, dan orang-orang yang diberikan sifat fatona adalah orang-orang yang Allah kehendaki
qala lahum abuhum Nuh alla tattaqun inni lakum rasulun amin. Ketika saudara mereka Nuh berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Jadi amanah adalah apa bu? Sifat yang bisa dipercaya. Jadi bisa memikul tanggung jawab di setiap fase usianya. Usia sekian kita berikan amanah apa, gitu ya. Nah ini garis besar. Satu lagi tabligh. Akhlak berat yang keempat, tabligh. Surat Al-Maidah ayat 67. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya, dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Ya, jadi sifat tabligh ini juga akhlak pokok yang harus diajarkan kepada anak-anak kita. Berani tampil menyuarakan kebenaran, kebaikan, sehingga kalau dia diperlakukan tidak adil, dibully di lingkungannya, dia mampu menyuarakan bahwa itu salah. Dan hal ini kadang menjadi abai. Jadi anak-anak kebanyakan bungkam ketika diperlakukan tidak adil. Justru anak-anak kita harus berani menyuarakan. Nah ini kadang sifat alami ini itu kita gak sengaja oleh orang tua itu dipatahkan. Anak ngadu, nih ada main HP. Nah ketika anak bercerita seperti itu tanggapin bu. Kalau kita lagi sibuk apa, kita tanggapin. Ya komunikasinya dua arah. Jadi aduan seperti apa mungkin anak-anak apa aja diaduin ya kadangnya. Ini kenapa, itu kenapa diaduin. Tapi itu jadi anak pokok yang memang harus dikembangkan di kemudian hari, sehingga apapun yang anak-anak keluhkan kita tampung dan kita dengarkan. Ya, sehingga nanti berkembang menjadi apa yang menjadi kegundahan dalam hati, perkara yang tidak sesuai dengan ilmunya dia mampu menyuarakan kebenaran hingga nanti di lingkungannya. Ini targetnya. Next. Oke, kita masuk ke langsung. Tadi fondasinya, ya. Setiap hari kita bangun, kita boleh nggak masak hari itu, tapi jangan sampai kita tidak melakukan pola asuh, tidak melakukan pengasuhan, ya, karena tugas seorang ibu utamanya itu bukan memasak bu, ya. Ibu boleh tidak memasak, beli gitu kan misalnya. Tapi kalau untuk mendidik, ibu tidak bisa mengalihkan pendidikan itu hanya kepada pihak ketiga. Misalnya udah sekolah ini gitu kan, nggak perlu lagi mendidik anaknya. Ibu tetap harus melakukan asuhan, didikan kepada anak-anak kita. Jadi tadi empat tadi tuh ya. Jadi nanti gak ada yang bingung lagi apa yang mau diajarkan gitu. Keimanan, ibadah, ilmu, ibadah dan akhlak. Pola asuh berkontribusi 80% dalam perjalanan hidup seorang anak. 20%-nya adalah bentuk nikmat atau ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, tidak semua anak itu qurrata a'yun. Ya. Ada Allah titipkan anak kepada kita, misalnya dua-duanya nggak mungkin qurrata a'yun. Atau ada yang dititipkan 3, 4, 5, 6, ya. Ada takdir Allah bu, 20%-nya itu bentuk nikmat atau ujian. Kalau qurrata a'yun itu nikmat. Tapi ada anak yang Allah titipkan itu bu, sebagai penguji kesabaran orang tuanya. Jadi kita harus tahu 20%-nya itu
itu cara Allah mendidik kita supaya kesadaran kita bertumbuh. Ya, ada anak temunya kesabaran. Coba nanti ibu hitung anak di rumah ada berapa? Siapa yang jadi Qurrata A'yun, siapa yang jadi penguji kesabaran, siapa yang jadi harapan orang tuanya. Harapan orang tua biasanya permintaan orang tua biasanya yang pertama. Anak pertama itu permintaan orang tua. Yang misalnya lagi apa? Yang kedua apa? Misalnya. Ada anak kebanggaan orang tua. Ada bu. Ya. Yang maju ke depan nih, soalnya anak kebanggaan orang tua mampu tampilkan ya Al-Quran di depan umum. Nah, ada anak pengangkat derajat orang tua. Kemudian ada anak yang di luar sana ya, penoreh aib orang tuanya. Jadi harus pahami dulu ya supaya kita tumbuh rasa syukur kita. Enggak semua anak Qurrata A'yun, walaupun cara didiknya sama, makannya sama, kemudian apa yang kita berikan sama gitu, misalnya ya pendidikannya, sekolahnya sama, PPA-nya sama, tapi beda ya, karena selain pola asuh 20%-nya adalah bentuk nikmat atau ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada anak yang teman berantem orang tuanya, teman berantem bu, tiap hari berantem, ya teman tapi berantem ya gitu deh. Ada anak ya apa lagi? Doa yang terkabul. Nah, doa yang terkabul. Oke, baik. Nah, next ya, pralahir. Jadi ini singkat. Pralahir, anak-anak kita sebelum dilahirkan dunia adalah anak-anak ya yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nih, orang tua mana yang siap dititipkan dengan apa karakter anak yang beda-beda, jadi orang tua yang seperti apa. Jadi di pralahir ibu sudah mulai melakukan pola asuh sebelum anak itu lahir. Awal kali adalah dengan memilih pasangan hidup, karena genetik itu mewarisi itu. Kebaikan-kebaikan orang tua itu bisa mewarisi kepada anak-anaknya. Sehingga memilih pasangan, ada yang hadir belum berumah tangga? Nggak ada, belum berumah tangga semua ya. Atau yang kembali single ada. Ya. Jadi sebelum pralahir itu kita sudah melakukan pola asuh, mulai dari mencari pasangan. Setelah mendapatkan pasangan, kemudian pralahir itu hamil ya. Hamil itu juga kita sudah melakukan pola asuh. Pola asuhnya mana? Kembali lagi yang sebelumnya. 4 tadi, beriman kepada Allah. Sehingga ketika di dalam rahim anak-anak kita itu sudah kita ajarkan tauhid sejak dalam rahim. Bagaimana ibunya jangan sekali-kali melakukan hal syirik. Nah, ibu-ibu hamil itu kan kadang ada yang pakai peniti, banglet. Nah, itu sudah mempengaruhi pola asuh sejak pralahir. Ibu-ibu yang melakukan kesyirikan ketika hamilnya itu menurunkan sifat-sifat syirik juga kepada anak yang dikandungnya. Maka perhatikan ya, perhatikan akidah tauhid ketika selama hamil ya Bu ya. Nah, kemudian apa lagi? Makanan yang ibu konsumsi adalah pastikan makanan yang halal dan baik untuk tubuh kembang bayi atau calon manusia. Ya, ibu di luar sana mungkin mengkonsumsi miras. Ya jangan berharap anaknya menjadi solihah. Kalau sejak pralahir aja sudah melakukan pola asuh yang dimurkai oleh Allah. Ya, maka ibu-ibu yang sedang hamil, ada di sini lagi hamil.
Abu ya. Ya, harus meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian harus berilmu sesuai dengan Quran dan Sunnah. Sudah mulai sering baca buku, baca Quran, ya, tadabbur Al-Quran, supaya yang masuk itu juga ilmu yang mewarisi ke janin kita. Kemudian memperbanyak ibadah, mulai sebelum lahir anak itu, ketika di alam rahim sudah sering kita ajak sholat tahajud, itu masya Allah mempengaruhi. Jadi pola asuh itu jangan dikira anak sudah lahir bisa ngomong baru kita lakukan pola asuh, tapi pralahir sudah kita lakukan pola asuh. Mulai dari kita pralahir. Kemudian apa? Berapapun urutan anak kita selalu merasa bersyukur, mensyukuri itu adalah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Yang sampai merasa anak itu adalah anak yang tidak diharapkan lahir, sehingga mempengaruhi pola asuh lahir dan diharapkan dari alasan orang tua, itu bisa mempengaruhi nanti tumbuh kembangnya anak itu ketika dewasa. Anak-anak yang tidak diharapkan di dunia oleh orang tuanya sendiri, ya bagaimana orang luar memperlakukannya dia, orang tuanya aja gak mengharapkan dia ada, itu bisa menjadi troublemaker, pembuat masalah itu di kemudian hari. Jadi berapapun urutan anak, walaupun dianggap anak udah bungsu, terus ada adanya lagi gagal gontok gitu ya.